Apakah Musa pernah membelah lautan? Kisah tentang pembelahan lautan ini hanya ada di dalam kitab suci dan tidak tertera dalam naskah-naskah yang lain. Kita mulai dari sebuah pertanyaan yang sederhana, yaitu apakah Musa benar-benar ada? Musa itu memiliki banyak sekali catatan, tetapi catatan itu sepihak dan lagi-lagi ditulis bukan pada zamannya. Siapa yang menulisnya? Ia adalah orang-orang Israel belakangan. Mungkin sebagian dari orang-orang relevan, tetapi catatan-catatan itu tidak terkonfirmasi dari sumber-sumber yang lain. Musa itu berhubungan erat dengan Mesir, tentu saja berhubungan dengan Firaun. Dan kita juga mengetahui bahwa Musa itu menjadi penyebab bagi tewasnya seorang Firaun. Tetapi tidak pernah ada catatan dari bangsa Mesir kuno sendiri tentang adanya seorang Firaun yang kemudian melawan Musa, kemudian tewas tenggelam dan sebagainya. Harus kita pahami adalah bahwa bangsa Mesir kuno itu adalah salah satu bangsa yang gemar sekali mencatat. Berarti catatan-catatan yang dikaitkan dengan orang-orang Mesir kuno itu pasti lengkap. Namun mereka tidak memiliki sama sekali catatan tentang Musa. Dengan demikian Musa itu adalah tokoh yang tidak terkonfirmasi dari sumber-sumber yang lain. Cerita tentang Musa adalah tentang ketika baru saja dilahirkan. Raja yang sangat zalim dan sangat jahat itu bermimpi bahwa dia di kemudian hari itu akan dibunuh oleh seorang Israel yang baru lahir. Maka dia kemudian mengambil sebuah keputusan untuk membunuh semua bayi-bayi yang lahir dalam rentang waktu tertentu. Semuanya dibunuh kecuali Musa yang berhasil lolos, karena dalam sebuah konspirasi dia dihanyutkan ke sungai dan seterusnya dan seterusnya. Kisah itu mirip sekali dengan Sargon dan kisah itu juga mirip dengan cerita Krishna. Misalkan apakah Musa itu sesungguhnya tidak ada namun dibuat ada berdasarkan cerita-cerita yang sudah ada sebelumnya. Atau jangan-jangan Musa itu memang benar-benar ada, tapi Musa inilah yang namanya Sargon atau Krishna. Sebagian Muslim kemudian mengajukan jika argumentasi atau 3 indikasi atau 3 bukti bahwa kejadian tentang terbelahnya lautan oleh Musa itu adalah nyata benar buktinya. Yang pertama itu adalah ada mumi Firaun yang di dalam tenggorokan dan paru-parunya itu banyak sekali sisa-sisa garam yang menunjukkan bahwa dia itu mati tenggelam. Kemudian dalam catatan-catatan Mesir kuno yang resmi, kita juga menemukan seorang raja yang namanya adalah Meneptah. Ia adalah anak dari Ramses II. Ramses II dikenal sebagai seorang yang sangat baik, seorang yang sangat bijak. Tetapi anaknya yaitu Meneptah itu luar biasa bebal, luar biasa jahat, sombong yang gak ketulungan. Maka kalau orang ini disebutkan sombong yang gak ketulungan, kemudian diketahui matinya tenggelam karena indikasi-indikasi yang tadi, jangan-jangan ini adalah Firaun yang dimaksud di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Al-Quran. Indikasi lain juga adalah bahwa di Laut Merah itu ditemukan banyak sekali artefak-artefak atau fosil dari kereta kuda. Beberapa kereta kuda di sana menunjukkan bahwa banyak itu emas dan nampaknya memang sama seperti ukiran-ukiran atau gambar-gambar yang ada di kebudayaan Mesir kuno yang menunjukkan bahwa kereta kuda itu adalah kereta yang ada yang digunakan oleh Firaun atau oleh orang Mesir kuno. Tetapi yang jadi masalah adalah kenapa juga kereta kuda itu ada di dasar Laut Merah beserta tulang belulang, kemudian kerangka kuda dan sebagainya. Ini kemudian memperkuat sebuah gagasan bahwa disinilah tempat Musa itu dikejar-kejar oleh Firaun, kemudian ditenggelamkan sama seperti yang tertera di dalam Al-Quran. Kalaupun kita menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang sangat meyakinkan, namun saya tidak mengakui hal tersebut. Pernyataannya adalah bahwa di Laut Merah ditemukan banyak artefak-artefak dari kebudayaan Mesir kuno. Kemudian bahwa ada Firaun yang jahatnya luar biasa, anak Ramses II yang hidup sekitar 1300 sebelum Masehi. Dan kemudian bahwa si raja yang dimaksud itu jahat luar biasa dan sombongnya minta ampun tercatat dalam sejarah.
Bukan berarti bahwa tiga hal ini memang benar-benar menyatu dalam satu kesatuan dan inilah yang ngejar-ngejar Musa. Tetapi anggaplah bahwa itu adalah sebuah argumentasi yang baik, sebuah indikasi-indikasi yang memang layak untuk dijadikan pertimbangan. Maka Musa itu keberadaannya diketahui dipastikan secara konklusif. Dan memang para sejarawan pun hampir semuanya sepakat bahwa Musa itu ada, lengkap dengan apa yang dia lakukan sesuai penjelasan dalam Perjanjian Lama dan Al-Quran. Kemudian kita mengajukan pertanyaan kedua. Seandainya memang benar-benar Musa itu ada, apakah dia bisa membelah lautan? Kalau bisa, bagaimana caranya? Saya menemukan 3 hipotesis dan teori terkait dengan hal ini. Yang pertama adalah Musa pada waktu itu ceritanya adalah di tengah gurun dikejar-kejar oleh pasukan Firaun. Kemudian di tengah jalan, di tengah gurun pasir yang sangat luas, orang-orang Firaun itu melihat bahwa Musa itu tenggelam di dalam laut yang sesungguhnya itu adalah Fata Morgana. Mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah kemenangan besar, sehingga Firaun dan bala tentara itu pergi pulang merayakan kemenangan dan menganggap bahwa Musa itu sudah tenggelam ke laut. Tapi masalahnya adalah kalaupun itu memang benar-benar terjadi, orang-orang Mesir kuno yang sedang mengejar-ngejar Musa itu adalah orang-orang Mesir kuno yang suka menjelajah gurun-gurun di sana. Artinya mereka tahu medan dan tidak mungkin tertipu dengan Fata Morgana. Tapi apapun itu dalam teori ini dijelaskan bahwa Musa itu tidak membelah lautan, tetapi nampak dari kejauhan dia tenggelam padahal dia baik-baik saja. Hipotesis kedua itu adalah hipotesis yang lebih masuk akal. Musa memang benar-benar membelah lautan, tetapi yang membelah lautan itu bukan benar-benar Musa. Namun faktor yang lainnya yaitu gunung api Senturi Yunani. Dalam Alkitab Perjanjian Lama banyak sekali indikasi-indikasi bahwa pada waktu itu memang sedang terjadi letusan gunung api yang sangat dahsyat. Sebelum Musa membawa pergi orang-orang Israel, atau bersamaan dengan Musa mencoba untuk membawa orang-orang Israel pindah dari Mesir. Mesir itu mendapatkan 10 kutukan Tuhan, diantaranya adalah wabah belalang lalat, kemudian wabah kegelapan. Maksudnya siang menjadi malam gitu dan malam menjadi lebih malam lagi karena pekat. Itu hanya bisa terjadi kalau ada letusan gunung api. Letusan gunung api di Senturi yang sangat dahsyat memang tercatat secara arkeologis tahun 1600 sebelum Masehi. Hal itu menyebabkan wilayah yang ada di sekelilingnya berubah, termasuk juga letusan itu menyebabkan beberapa kali tsunami, sebagainya yang menyebabkan tanah-tanah gurun yang ada di sekitarnya yang semula kering kerontang itu berubah menjadi tanah berlumpur atau tanah basah. Ini kemudian tentu saja menyebabkan banyak sekali lalat dan belalang. Kemudian kita juga bisa mengetahui bahwa yang dimaksud dengan wabah kegelapan gak bisa kita pahami selain membayangkan bahwa pada waktu itu ada letusan gunung super besar yang menyebabkan abu vulkanik itu memenuhi atmosfer yang pada waktu itu. Selain itu kebetulan yang lainnya adalah Musa dan letusan gunung Senturi itu waktunya berdekatan atau bersamaan. Kalaupun memang Musa itu dikatakan sebagai tokoh yang ada, kemudian kalau misalkan masih diselidiki lagi di kitab Keluaran itu atau Exodus, maka akan menemukan bahwa Musa itu dibimbing oleh tiang api dan tiang awan. Yang dimaksud itu kita juga bisa membayangkan bahwa itu adalah letusan gunung berapi dan ketika Musa nyebrang pada satu tempat, mungkin saja tempat itu memang tidak tergenang sama sekali oleh air. Tetapi kemudian ketika Firaun ngejar-ngejar, ia terkena tsunami akibat letusan gunung api itu. Bisa saja kan seperti itu, tapi kalau teori ini dianggap benar atau kuat, maka kita harus mengalihkan rute perjalanan Musa itu bukan di Laut Merah, tetapi di sekitaran delta Sungai Nil. Karena kalau misalkan di Yunani itu ada sebuah gunung api yang meletus, maka tsunami-nya itu sampai ke delta Sungai Nil. Dan kemungkinan besar tidak ada sampai ke wilayah yang sekarang disebut sebagai Laut Merah. Tetapi kalaupun itu ternyata ada di delta Sungai Nil, maka ada penjelasan yang lain atau ada teori yang lain yang baru dicetuskan tahun 2010 oleh Pak Drew dan Pak Han. Pikiran mereka adalah tempat terjadinya pembelahan lautan itu memang di delta Sungai Nil. Jadi bukan di Teluk Akabah yang kita paham secara umum, tapi ada di delta Sungai Nil.
Di situ ada danau, kemudian ada saluran air dan sebagainya. Nah, di danau dan saluran air ini kadang-kadang di waktu yang sangat jarang itu kadang-kadang kering dan kemudian terisi lagi secara mendadak. Karena ada sebuah angin yang bisa bergerak dengan kecepatan sekitar 100 km per jam. Maka wilayah dangkal air yang ada di sana bisa menguap sama sekali bisa hilang atau disebut angin timur. Dalam catatan-catatan kuno, naskah-naskah kuno Musa itu pas membelah laut terbelah ini gara-gara ada angin timur gitu kan? Nah, angin timur yang dimaksud itu bisa saja itu adalah angin alamiah yang memang suka muncul di situ. Dan angin itu akan menyingkirkan volume-volume air ke wilayah yang lain, dan itu bisa bertahan sampai beberapa jam. Jadi Musa lewat di sana ke wilayah yang awalnya basah tapi kemudian kering sama sekali gara-gara angin itu. Kemudian ketika Musa telah sampai ke ujung jalan dan ketika Firaun datang ke sana, ombak tersebut datang lagi. Karena anginnya sudah habis, maka mereka semua tewas di situ. Mungkin saja seperti itu. Kalau saya pribadi sih sebagai orang yang beragama ya sudah cukup puas dengan penjelasan dari kitab suci, dan yang saya pikir kitab suci itu bukan tentang ilmu pengetahuan, bukan tentang sains, tetapi tentang bahwa di situ ada hikmah dan kebijaksanaan, ada sesuatu nilai-nilai moral yang harus kita pelajari dan kemudian kita pahami serta kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya dalam hal ini saya sudah bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih.